Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar Smith menantang siapa saja yang berani pada Habaib Alwi, terutama siapa saja yang berani melakukan sweeping terhadap oknum-oknum Habaib Alwi. Habib Rizik Syihab di dalam ceramahnya berkobar-kobar, berapi-api, marah, menantang kepada siapa saja yang berani melakukan sweeping terhadap para Habaib Alwi. Demikian juga Habib Bahar bin Smith di dalam ceramahnya juga menantang-nantang, berkobar-kobar, berapi-api, menantang siapa saja yang berani melakukan sweeping terhadap oknum-oknum Habaib Alwi. Bahkan Bahar bin Smith ini menantang, nggak usah para Habaib yang lain, cukup Bahar bin Smith. Wah begitu, siapa saja silahkan datang mendatangi Habib Bahar bin Smith di pondok pesantrennya. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir atau Mu'alim akan memberikan nasihat terutama kepada saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat di seluruh Nusantara Indonesia. Jangan sampai terpancing emosi. Jangan sampai terpancing emosi. Inilah nasihat kami kepada siapapun nih, entah itu pada PWILS, entah pada siapapun. Jangan sampai terpancing emosi. Kalau terpancing emosi melakukan gerakan-gerakan sendiri, maka akan merugikan diri sendiri. Oleh sebab itu sekali lagi, jangan sampai terpancing emosi. Karena sudah beredar nih di beberapa akun channel YouTube, ada potongan video ceramah Habib Rizik, Habib Rizik Syihab, dan ceramah Habib Bahar bin Smith yang menantang siapa saja yang berani melakukan sweeping terhadap para Habaib Alwi. Nah, video potongan itu, kedua ceramahnya Habib Bahar maupun ceramahnya Habib Rizik itu dijadikan satu, dipotong-potong dijadikan satu, yang intinya bahwa siapapun nih yang berani melakukan sweeping terhadap oknum Habaib Alwi, maka siap kami tantang siapapun. Lah kalau narasinya Habib Bahar bin Smith kan lebih seru lagi, sehingga nggak usah kepada Habaib, cukup Bahar bin Smith saja, luar biasa. Oleh sebab itulah saran kami kepada seluruh warga pribumi, terutama nih pada Laskar PWILS, kami sarankan secara pribadi, sebaiknya orang-orang Islam pribumi tidak terpancing emosi. Sekali lagi, tidak terpancing emosi, kemudian membuat gerakan sweeping sendiri-sendiri. Karena yang berhak melakukan sweeping itu pemerintah, dan bahkan bukan hanya hak, tetapi bisa berubah menjadi kewajiban. Jadi kalau misalnya nih di suatu negara ada oknum-oknum yang meresahkan, yang membuat gaduh, heboh dan seterusnya, justru negara inilah yang berkewajiban melakukan sweeping. Jadi yang berhak dan bahkan berkewajiban melakukan sweeping adalah pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh aparat penegak hukum. Jadi aparat penegak hukum itu mewakili pemerintah. Jika kita melakukan sweeping sendiri, sekali lagi itu akan merugikan diri sendiri. Mengapa? Nanti kita yang disalahkan, kita yang akan ditangkap di proses hukum. Mengapa main hakim sendiri? Mengapa berbuat anarkis tanpa koordinasi dengan pemerintah, tidak melibatkan aparat penegak hukum, padahal yang berkewajiban itu adalah aparat penegak hukum. Jangan meniru kelakuan FPI. FPI di tahun-tahun yang lalu, sebelum berubah menjadi persaudaraan, yang masih front pembela Islam, katanya pembela Islam, yang singkatannya P-nya itu masih front pembela Islam. Di tahun-tahun lalu yang sering melakukan sweeping, mereka melakukan sweeping sendiri tanpa komando atau perintah dari aparat penegak hukum. Walaupun toh mereka sebelum melakukan sweeping itu, mereka sudah minta izin begitu katanya secara resmi. Minta izin kepada pemerintah setempat, kepada aparat penegak hukum. Minta izin, tetapi dalam prakteknya mereka ini tidak selalu dalam tanda petik. Artinya mereka sering melakukan sweeping sendiri-sendiri, tanpa komando atau tanpa perintah dari aparat penegak hukum. Nah,
kita sebagai orang Islam pribumi yang memiliki unggah-ungguh adat ketimuran, memiliki sopan santun, memiliki aturan yang jelas, kita jangan sampai meniru kelakuan FPI. Ya, seperti tidak sendiri sweeping begitu. Nah, walaupun toh ceramahnya HBS dan HRS itu berapi-api, berkobar-kobar, menantang siapa saja, ya saran kami bagi anak-anak muda nih, jangan terpancing emosi. Sekali lagi, jangan terpancing emosi. Kan kami sudah marah Pak, sudah sangat menjengkelkan nih. Udahlah, bertindak sendiri-sendiri. Nggak boleh begitu. Negara ini adalah negara hukum. Kemudian dibantah lagi, lah pemerintah nggak segera bertindak, bagaimana? Kita akan bertindak sendiri-sendiri loh, jangan begitu. Lebih baik kita menggunakan konstitusi, kumpulkan data-data, ya data-data, bukti-bukti, apapun yang telah dilakukan oleh oknum-oknum Habaib Alwi yang benar-benar bisa masuk ke dalam delik hukum, maka dikumpulkan data-data itu dilaporkan ke pemerintah. Nah, dalam hal ini kami sudah membuat videonya. Kami menyerukan kepada para pengurus PWLS bersama LBH, bersama Lembaga Bantuan Hukum. Kan banyak sekali video-video yang sebenarnya kalau ditangani dengan baik itu sudah banyak nih. Sudah banyak sebenarnya ya pernyataan-pernyataan atau kelakuan-kelakuan oknum-oknum Habaib Alwi itu yang bisa dilaporkan masuk ke dalam delik hukum ya. Oleh sebab itulah, ayo gerakkan anak-anak muda yang sudah sering menonton YouTube, menonton TikTok, menonton apa saja, dan semua data-data itu dikumpulkan, kemudian diserahkan kepada tim Lembaga Bantuan Hukum untuk dikoreksi, diteliti apakah benar konten-konten video yang semacam ini bisa membahayakan eksistensi persatuan dan kesatuan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dan konten-konten yang bisa merendahkan, melecehkan pribumi. Itu semuanya bisa masuk ke dalam delik hukum. Dan yang ditangkap tidak hanya 1-2 orang saja, karena ini organisasi. Organisasi ya. Oleh sebab itulah sekali lagi, para pengurus PWILS ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sapidillah, para pengurusnya ini bersama tim LBH untuk mengumpulkan data-data dan bukti-bukti yang bisa dibawa untuk dilaporkan ke pengadilan. Sekali lagi, jangan berbuat anarkis sendiri, jangan berbuat main hakim sendiri, apalagi terpancing dengan ya tantangan-tantangan para oknum-oknum Habaib Alwi. Nggak usah terpancing main cantik itu ya, kan negara kita sudah ada yang mengurusinya. Oleh sebab itulah, gunakan pemerintah. Jika kita tidak lapor ke pemerintah, ya pemerintah tidak punya dasar untuk melakukan tindakan. Demikian, semoga bisa difahami dan manfaat serta barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.